Data Kampus Pelangi Universitas Semarang 101,6 FM JFM selalu jaya di hati. Selamat pagi orang muda yang muda berkarya, kembali dengan item di sini sampai jam 11 nanti nih dalam program spesial. Dan pada pagi hari ini spesial, Adim bakal ditemanin dan akan mengadakan talk show langsung bersama bapak-bapak dan ibu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Kota Semarang. Adim sapa dulu Bapak, yang pertama Bapak Sugianto sebagai Kepala Subseksi Layanan Informasi Bea Cukai Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Adi. Lalu yang kedua Ibu Retno, Seksi Penyuluhan Layanan Informasi Bea Cukai Semarang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Adi. Iya, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Baik, kalau baik Mas Adi. Jangan baik doang Mas Sugi. Ini kalau di Bea Cukai kita ketika ditanyain apa kabar harus selalu bilang luar biasa. Luar biasa, Luar biasa. betul. Untung diingatkan. Luar biasa Mas Adi. Luar biasa ya mestinya. Masyarakat pada umumnya mungkin belum terlalu mengenal apa itu cukai Mas Adi ya. Iya. Jadi perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan. Pengertian cukai adalah salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai. Yang barang kena cukai tersebut mempunyai sifat-sifat atau karakter tertentu. Yang pertama adalah konsumsinya perlu dibatasi. Terus yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Kemudian yang ketiga, dalam hal produksi juga harus dibatasi terkait dengan efek negatif dari barang kena cukai itu sendiri. Misalnya kalau saya kasih contoh, bagi sebagian masyarakat mungkin kalau rokok itu dapat mengganggu kesehatan. Ya, dampak negatifnya itu yang disebut sebagai efek negatifnya. Kemudian sifat karakter yang keempat adalah demi keadilan maka perlu pembebanan negara terhadap barang kena cukai tersebut. Mungkin itu pengertian sedikit tentang cukai Mas Adi. Iya. Karena memang ada efek negatifnya tadi. Iya. Jadi kita tidak ingin efek negatifnya itu terus berlanjut di masyarakat seperti itu. Terus kemudian juga demi keadilan itu harus dipungut cukainya. Jadi kalau dulu kita bilang cukai itu pajak kenikmatan. Ada istilah bahwa cukai itu pajak kenikmatan karena yang dikenakan itu kan barang-barang yang memang sedikit banyak dinikmati oleh masyarakat, misalnya rokok, kemudian minuman beralkohol seperti itu. Jadi untuk keadilan perlu dipungut cukainya. Saat ini di Indonesia secara undang-undang ini sudah ada 3 Mas Adim ya, yang ditetapkan sebagai barang kena cukai. Yang pertama adalah hasil tembakau. Ya, kalau bicara hasil tembakau lazimnya masyarakat mengenal ya rokok, gitu kan, dengan berbagai jenisnya. Apakah itu sigaret putih, apa sigaret kretek, tergantung dari metode pada saat dia produksinya, dengan mesin atau dengan tangan. Mungkin kalau saya sebutkan jenis lainnya, kayak cerutu itu juga sebagai salah satu hasil tembakau. Kemudian rokok kelembak menyan, rokok kelopot, tembakau iris, itu semua adalah jenis-jenis hasil tembakau. Dan nanti perlu saya tambahkan juga, ada yang diistilahkan sebagai hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah nanti Mas Adim, saya bisa tambahkan nanti informasinya. Ini ada 4 item, 4 barang, apa saja sih yang termasuk dalam hasil pengolahan tembakau lainnya. Kemudian yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol. Minuman mengandung etil alkohol adalah minuman yang diproses sedemikian rupa dengan menggunakan bahan baku utamanya ya etil alkohol, yang diberi berbagai perasa ya sesuai dengan selera masyarakat. Terus yang ketiga ada etil alkohol itu sendiri. Jadi etil alkohol itu sebagai bahan baku minuman juga dalam prakteknya kebanyakan dipakai dalam industri. Industri farmasi, industri komestika, dan industri lainnya. Jadi itu tiga apa yang ditetapkan sebagai barang kena cukai. Tidak menutup kemungkinan untuk saat ini ada wacana untuk ditambahkan satu lagi, yaitu kemasan plastik yang sekarang masih proses berjalan kita sudah mendapatkan persetujuan dari DPR, tinggal jalan di peraturan pemerintahnya.
dan kita tunggu kapan bisa ditetapkan kemasan plastik sebagai salah satu barang kena cukai lainnya. Mungkin itu beberapa barang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai, Mas Adin. Iya. Kalau untuk tahun 2018 ini secara umum kebijakan pemerintah itu prioritasnya pada pengendalian di konsumsi, kemudian tetap memperhatikan aspek lainnya misalnya kondisi industri, kemudian tenaga kerja, juga optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai. Sama satu lagi itu adalah pemberantasan peredaran rokok ilegal. Ini juga saat ini masih gencar kita lakukan di unit pengawasan kita. Nah, untuk kebijakan di tahun depan, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Sugi, itu adalah salah satunya kita menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar rata-rata 10,04%. Nah, berapa besarannya, berapa jadinya sekarang tarif cukai rokok? Nah, itu bisa dicek kalau misalnya orang muda pendengar USM Jaya ini mau ngecek sendiri, bisa dicek di Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK 010 tahun 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Jadi kalau kita bicara, saya bicara plastik dulu ya Mas ya. Jadi kalau kemasan plastik ini kan memang sudah jadi wacana selama beberapa tahun terakhir, tapi baru memperoleh persetujuan dari DPR itu kalau nggak salah tahun lalu, di tahun 2016. Nah sekarang karena di Undang-Undang Cukai kami itu belum memasukkan plastik sebagai BKC ya Mas? Ya mungkin klausulnya membuka kesempatan untuk penambahan barang kena cukai baru. Jadi kalau meskipun di undang-undang belum disebutkan, tapi kan kemasan plastik ini dianggap sudah memenuhi karakter barang yang harus dikenakan cukai tadi karena efeknya negatif. Kenapa efeknya negatif? Karena kita tahu sendiri kan plastik itu sulit untuk diurai secara alami, dan untuk misalnya di recycle pun dia butuh effort dan dana yang lumayan besar. Nah, karena itu kita kemarin wacananya adalah mengenakan cukai di kemasan plastik. Nah, kemasan plastik yang seperti apa? Nah, tentunya kemasan plastik yang selama ini biasanya kalau setahu saya sih itu biasanya di kemasan air minum, kemasan air mineral seperti itu. Tapi itu nanti yang akan diatur lebih lanjut baik di peraturan pemerintah maupun di peraturan Menteri Keuangan. Tadi satu lagi vape ya. Vape. Nah, monggo Mas Sugi. Ya, untuk menjelaskan saya bahasanya namanya vape aja ya. Vape ya. Vape lah saya kenalnya. Baik, untuk vape sendiri ini kalau saya sekalian yang jelaskan tadi ya, nyambung yang pertanyaan awal tadi yang HPTL. Hasil pengolahan tembakau lainnya. Baik, saya sampaikan dulu apa saja jenis-jenis HPTL. Yang pertama adalah ekstrak dan esens tembakau yang mengandung tembakau dan berbentuk liquid atau cairan. Ya, dikaitkan dengan tadi yang vape itu biasanya yang dipakai sebagai bahan utama vape itu tadi esen atau ekstrak tembakau. Apakah itu jelas mengandung atau tidak ya nanti prosesnya di kami nanti dalam tahap mitigasi. Sekiranya nanti dari pihak perusahaan pabrik HPTL atau mungkin importir mengajukan penetapan HJE-nya, harga jual ecerannya, kan nanti rencananya di 2018 bulan Juni terhadap produk HPTL ini akan dikenai cukai. Jadi uji lab dulu nanti akan kita lakukan. Apakah vape atau esen ekstrak tembakau yang dipakai dalam vape itu tadi benar-benar mengandung tembakau atau tidak. Itu nanti salah satu pertimbangan pengenaan cukai terhadap vape. Jadi ada dua ya, vape sebenarnya alatnya sendiri sama cairan atau liquid yang di dalam cartridge-nya. Ya, kemudian yang kedua adalah tembakau molasses, yaitu olahan tembakau yang digunakan sebagai perasa dalam sisa. Ini Mas Adin tahu sisa nggak ya? Tahu sisa. Udah kenal ya? Udah pernah nyoba jangan-jangan ya? Sudah. Sisa atau hukah? Ya, sisa atau hukah.
Ini kalau saya beri gambar lazimnya kayak yang di Timur Tengah itu Mas Adi ya. Turki. Ya, yang ada tampungnya gede, selangnya berapa gantian gitu kan. Nah, itu juga sebagai salah satu jenis hasil pengolahan tembakau lainnya yang kemungkinan juga akan dikenakan cukai nanti di Juli 2018. Kemudian yang ketiga adalah tembakau hirup atau tembakau senggruk. Bahasa Inggrisnya apa? Snuff tobacco ya Mbak? Iya, snuff tobacco. Snuff tobacco, yaitu olahan tembakau yang digiling. Ini bisa berbentuk bubuk atau butiran-butiran kecil lembut. Dan cara menggunakannya adalah dihisap atau disenggerut melalui hidung, melalui lubang hidung. Itu yang ketiga, salah satu jenis HPTL. Yang keempat adalah tembakau kunyah, chewing tobacco. Chewing Tobacco. tobacco. Yaitu tembakau hasil pabrikasi yang diolah sedemikian rupa dan dikonsumsi ya, sesuai namanya, dikunyah. Kalau untuk selama ini yang seperti tadi kita sudah sampaikan, untuk cukai sendiri itu nantinya kan akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang namanya DBHC-HT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, salah satu penggunaan dari DBHC tadi itu kan adalah untuk dalam rangka pemberantasan BKC ilegal, Mas Adim. Nah, disitulah DBHC-HT ini dikembalikan kemana? Dikembalikan ke daerah-daerah penghasil cukai hasil tembakau. Jadi misalnya kayak di Semarang kan di sini ada pabrik rokok ya. Nah, Kota Semarang ini juga dapat pembagian DBHC-HT. Salah satu penggunaannya adalah untuk pemberantasan BKC ilegal sekaligus sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Nah, jadi kalau di Semarang atau di Provinsi Jawa Tengah secara umum biasanya kita bekerja sama dengan Disperindak ya Mas. Gitu. Untuk melakukan sosialisasi, kemudian juga dengan pemerintah kota biasanya Satpol PP dalam rangka pengawasan barang kena cukai ilegalnya di daerah-daerah gitu. Kalau untuk sementara ini sih memang secara umum kebijakan cukai untuk minuman mengandung etil alkohol ini memang belum banyak berubah ya Mas Adim ya. Kalau untuk persentase itu dibedakannya based on golongan sih kalau di MMA. Jadi ada golongan A, B, dan C, itu dibedakan berdasarkan berapa banyak kadar alkohol yang ada di dalam minuman tersebut. Terus kemudian nanti per golongan itu juga nanti tarifnya berbeda-beda. Semakin besar kadar alkoholnya itu nanti cukainya juga akan semakin tinggi gitu. Kalau untuk tahun depan sih kebijakan pemerintah untuk sementara ini memang belum ada kenaikan, tapi sedang dibahas. Rencana kenaikan ada, tapi untuk penetapannya kapan itu yang masih dibahas di kantor pusat untuk sementara ini gitu. Oke, bisa saya sampaikan nih kalau terkait dengan cukai, salah satu jenis pungutan yang secara persentase kalau dibandingkan dengan postur APBN nasional ya, ini kalau dihitung-hitung persentasenya juga lumayan nih Mas Alim ya. Jadi kalau sesuai dengan hasil perhitungan ini kalau dibandingkan dengan postur APBN 2017, total dari unsur pendapatan negara dalam ini pajak dan penerimaan bukan pajak ini ada 1.750 triliun ya satu total. Dari nilai segitu yang 1.750 triliun, 153,16 itu merupakan target dari unsur cukai. Jadi kalau dibandingkan ini sekitar 8,97 atau hampir 9%. 153,16 triliun untuk di tahun 2017 ini. Kemudian dari target 153 ini bicara realisasi ya. Target kan dibandingkan dengan realisasi sampai saat ini terakhir bulan Oktober kita sudah berhasil mencapai 100 triliun. Masih ada sisa yang berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya itu Mas Andim ya.
para pengusaha rokok itu lebih banyak membayar cukainya itu di akhir tahun, periode akhir tahun. Artinya di sekitar bulan November, Desember nanti akan melonjak drastis pembayaran cukainya. Jadi insya Allah dari target 153 triliun tadi kita bisa moga-moga berhasil mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Ya mungkin tadi udah disebut juga sama Pak Retno ya. Sebenarnya itu kan hasil pungutan berupa cukai itu kan masuk ke kas negara, menjadi satu dengan unsur-unsur pajak penerimaan yang lain, termasuk biaya masuk, termasuk BPN, BPH, BPM segala macam dijadikan satu dalam kas negara. Kemudian dianggarkan dalam hal ini dalam Kementerian Keuangan menganggarkan sesuai dengan porsi masing-masing. Ya intinya dari seluruh APBN yang sudah berhasil dikumpulkan, sebagian lagi dikembalikan dalam bentuk mungkin dana desa, jadi dikembalikan kepada ke Pemda-Pemda atau Pemkab provinsi, yang nanti kalau praktek nyatanya sampai saat ini kalau dari pihak yang terkait dengan biaya cukai ya DPHJT tadi yang seperti Mbak Ron sebut, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi di situ pemanfaatnya bisa terkait dengan industri rokok itu sendiri, terkait dengan pembinaan lingkungan sosial, pembinaan peningkatan bahan baku tembakau, kemudian terkait dengan sosialisasi di bidang cukai, kemudian pemberantasan barang kena cukai ilegal. Jadi kegiatan-kegiatan tadi yang menjadi kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu tadi sebagian saja, dan sebagian lagi masih bisa dioptimalkan oleh pihak Pemda, Pemkot atau Pemprov terkait dengan prioritas kegiatan yang ada di dalam anggaran mereka. Jadi hanya lebih bisa dioptimalkan di situ. Dan secara nominal, bicara nominal, setiap Pemda, setiap Pemkot atau Pemprov berbeda-beda porsinya, tergantung apakah daerah tersebut sebagai penghasil cukai, apakah dia sebagai penghasil tembakau. Nah, itu porsinya beda-beda tergantung dari hasil pertimbangan nanti oleh pemerintah di pusat. Berarti ini terakhir ya, Mas Andim ya? Boleh mungkin ada lagi ya, tambahan mungkin nggak apa-apa sih. Ya mungkin karena ini kesempatan terakhir, jadi kami Bea Cukai Semarang menyampaikan, kami selaku institusi Bea Cukai yang secara tugas dan kewenangan diberikan oleh undang-undang untuk memungut dan melakukan pengawasan di bidang cukai, tentu berharap kepada masyarakat pada umumnya dan orang muda pendengar USM Jaya ya yang bisa mendengarkan siaran ini, bahwa kalau masyarakat ketika mengkonsumsi barang kena cukai, entah itu rokok atau itu minuman beralkohol, kami harapkan, kami himbau agar selalu memilih yang legal. Apakah ada yang ilegal? Ada. Makanya itu fungsi Bea Cukai adalah salah satunya mengawasi peredaran barang kena cukai, terutama yang ilegal. Terus bagaimana cara mengetahui atau mengenali yang legal atau ilegal? Mungkin kalau dari kami cara gampang, cara simpelnya ya salah satu bukti bahwa barang kena cukai sudah sah cukainya ya dilekati dengan pita cukai. Jadi masyarakat bisa melihat apakah rokok atau botol minuman yang dikonsumsinya itu berpita cukai atau tidak. Legal, kalau berpita cukai ya kemungkinan legal. Kalau yang tidak jelas-jelas itu yang polos ilegal. Kemudian pita cukai khususnya yang di rokok, apakah kelihatan baru atau bekas? Kalau bisa dibuktikan baru berarti sah legal. Kalau yang kelihatan sudah sobek-sobek, terus kumal, itu kan sebenarnya juga banyak modus-modus cara mencari untungnya dengan melakukan pita cukai yang bekas atau yang tidak asli. Jadi masyarakat bisa melihat dari unsur pita cukai yang melekat. Kemudian pita cukai itu juga ada hologramnya, jadi kayak seperti duit Mas Andim ya. Itu bisa dilihat juga hologramnya itu kalau di pita cukai itu ada unsur pengaman banyak sekali. Itu kalau tidak salah kalau dihitung-hitung dari satu lembar pita cukai itu kurang lebih ada 18 unsur pengaman. Ya, cara gampangnya itu tadi melihat hologramnya, apakah paling tidak bisa mendekati hologram uang atau tidak gitu. Karena pencetaknya sama Mas Andim, ya mencetak pita cukai dengan mencetak uang itu sama, pihak yang mencetak adalah
pihak berumur. Kemudian kalau dari hologramnya sudah, kemudian apabila nih ya masyarakat khususnya pendengar USM Jaya ini menemukan rokok yang ada indikasi diduga bahwa rokok itu adalah rokok ilegal, ya kami menghimbau memberikan informasi kepada kami, kepada Bea Cukai Semarang. Ini bisa nih melaporkan kepada kami dengan misal kalau bisa melalui telepon, ini bisa menghubungi ke 764 30205 atau bisa langsung datang saja ke kantor kami. Kantor kami gampang dijangkau Mas Andim ya. Di arteri Yosudarso nomor 17 samping Lanal atau apa? Dekat PRPP. PRPP Ya, saya salah sebut PRPP ya, betul ya. PRPP. Jadi bisa langsung datang langsung ke ruangan seksi penyuluhan layanan informasi. Nanti bisa ketemu dengan saya, Suyanto, dengan Mbak Retno, dengan staf yang lain juga akan pasti ditemui. Itu Mas Andim ya, himbauan kami sekali lagi, kenali rokok legal, hindari rokok ilegal.